Pondok pesantren, ujian hidup dan kejenakaan santri. Selamat datang di dunia pondok pesantren yang penuh dengan tawa, kejutan, dan tentu saja, ujian yang tak terduga. Dalam cerita ini, kita akan mengikuti petualangan Arif, seorang santri baru yang harus menghadapi serangkaian ujian hidup yang kocak dan penuh warna. Dari ujian kebersihan yang bisa bikin pusing, hingga ujian ketahanan mental yang tak kalah absurd, Arif dan teman-temannya, Budi dan Ali, akan membawa kalian dalam perjalanan penuh tawa yang tak terlupakan. Pondok pesantren memang tempat untuk belajar agama, tapi di sini, santri juga belajar tentang kebersamaan, kesabaran, dan cara bertahan hidup di tengah aturan yang kadang bikin bingung. Tapi jangan khawatir, meskipun penuh peraturan ketat, kalian akan menemui banyak kejadian lucu dan konyol yang pastinya bakal bikin kalian tertawa. Jadi, jika kalian suka cerita seru dan lucu tentang kehidupan santri, jangan lupa untuk subscribe dan ikuti terus petualangan Arif dan teman-temannya. Siap-siap untuk terbahak-bahak dan merasakan kehidupan di pondok dengan cara yang berbeda. Jangan lewatkan cerita-cerita seru dan penuh tawa lainnya di channel ini. Kehidupan santri baru di pondok. Di sebuah pondok pesantren yang terletak di pinggir kota, ada seorang santri baru bernama Arif. Arif ini, seperti kebanyakan santri baru, datang dengan segala keceriaan dan kegugupannya. Dianggap sebagai santri paling baru di pondok itu, Arif merasa dirinya seperti seorang pahlawan yang baru saja menjejakkan kaki ke medan pertempuran yang penuh dengan tantangan dan teka-teki. Pondok ini, meskipun terkesan kuno dengan bangunan yang sudah usang dan halaman yang selalu dipenuhi debu, memiliki keunikan yang membuatnya begitu istimewa. Di sini, para santri tidak hanya belajar agama, tetapi juga banyak pelajaran kehidupan yang bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak jika diamati dengan cermat. Hari pertama Arif di pondok, ia disambut oleh para senior dengan cara yang agak berbeda. Ali, santri senior yang terkenal dengan kekocakannya, mendekatinya dengan senyum lebar dan berkata, "Selamat datang, Arif. Di sini kamu akan belajar banyak hal, termasuk bagaimana bertahan hidup tanpa internet." Arif yang baru saja sampai, menatapnya bingung. "Tanpa internet? Apa itu berarti saya harus belajar dengan cara lama?" tanya Arif. Ali tertawa keras. "Iya. Di sini kamu harus belajar pakai buku dan banyak berdoa. Kalau kamu bisa bertahan di sini, nanti kamu akan tahu kenapa orang-orang bilang pondok pesantren itu lebih keras dari sekolah militer." Arif, meskipun sedikit ketakutan, mencoba untuk tetap tersenyum. Ia dibawa ke kamar yang harus ia huni. Kamar itu sangat sederhana, 2 tempat tidur susun, 1 meja belajar kayu yang sudah berumur, dan sebuah lemari yang lebih mirip tempat penyimpanan barang daripada tempat untuk pakaian. "Selamat datang di kamar Budi dan Arif," kata Ali sambil menunjuk ke lemari yang hampir jatuh itu. "Kalau kamu merasa ngantuk, lemari itu bisa jadi tempat tidur alternatif." Arif hanya mengangguk, merasa tidak tahu harus berkata apa. Lalu, Ali melanjutkan, "Kalau kamu mau bertahan di pondok ini, kamu harus siap menghadapi rutinitas yang sangat padat. Pertama, kamu harus ikut sholat berjamaah 5 waktu. Kedua, kamu harus ikut halakah. Ketiga, jangan pernah terlambat makan. Itu aturan paling penting." "Kenapa makan terlambat jadi masalah?" tanya Arif penasaran. Ali menunjuk ke dapur di ujung pondok yang selalu ramai oleh santri. "Karena kalau kamu terlambat makan, kamu bisa kebagian nasi sisa. Dan kamu tahu kan, nasi sisa itu rasanya kayak ada sambalnya. Tapi tidak ada sambalnya," kata Ali sambil tertawa. Arif merasa sedikit khawatir, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu, hidup di pondok pesantren tentu penuh dengan tantangan. Namun, yang ia tidak tahu adalah bahwa beberapa hal yang dianggap biasa di pondok ternyata bisa jadi sangat lucu jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Hari pertama berjalan dengan cukup normal, meskipun Arif merasa sedikit kelelahan. Setelah sholat Isya, ia disuruh mengikuti kegiatan wajib, yaitu membaca Al-Quran bersama teman-teman sekamarnya. Namun, ada satu hal yang membuat Arif bingung. Salah satu temannya, Budi, sangat bersemangat membaca Al-Quran.
Ia bahkan terlihat seperti sedang berkompetisi dengan malaikat. Setiap kali Budi membaca, ia selalu berusaha membaca dengan suara keras dan penuh makna, meskipun kadang-kadang suaranya malah membuat teman-temannya tertawa. "Ya, Budi, kita bukan lomba kiroah nih," kata Arif sambil tertawa. Budi yang tidak merasa salah malah semakin serius. "Ini serius, Arif? Kalau saya tidak baca seperti ini, nanti malaikat nggak dengar doanya." Arif hanya bisa mengangguk, sambil berusaha menahan tawa. Keunikan hidup di pondok ini memang luar biasa. Segala hal yang dianggap biasa oleh orang lain, di sini bisa menjadi bahan tertawa yang tak pernah habis. Setelah selesai membaca Al-Quran, Arif kembali ke tempat tidurnya yang sederhana. Ia berbaring, mencoba untuk mencerna semua kejadian yang terjadi sepanjang hari. Tiba-tiba, dari balik jendela terdengar suara teriakan. "Siapa yang ngambil sabun gue?" teriak suara seseorang. Arif terbangun dan melihat ke arah suara itu, merasa sedikit bingung. Ternyata, ada seorang santri yang sedang mencari sabunnya yang hilang. "Ini udah jadi tradisi di pondok, Arif," kata Ali yang muncul tiba-tiba. "Setiap hari ada yang kehilangan sabun, sikat gigi, atau bahkan sendal. Ternyata, yang mencuri itu bukan orang asing, tapi ya, teman sekamar sendiri." Arif hanya bisa geleng-geleng kepala. Wah, ternyata pondok ini lebih seru dari yang saya kira. Setelah beberapa jam, Arif akhirnya tertidur. Ia merasa lelah, tetapi juga senang karena sudah bisa melewati hari pertama di pondok pesantren. Namun, ia belum tahu bahwa hari-hari berikutnya akan jauh lebih menggelikan dan penuh kejutan. Petualangan Arif dan teman-temannya. Hari-hari pertama Arif di pondok pesantren terasa penuh kejutan, meskipun ia merasa semakin nyaman dengan kehidupan barunya. Namun, ada satu hal yang masih membuat Arif bingung: sistem kebersihan di pondok ini. Sebagai santri baru, ia tentu saja ingin belajar bagaimana menjaga kebersihan, tapi ternyata di pondok ini, kebersihan itu sangat subjektif. Suatu pagi, Arif terbangun lebih awal dari biasanya. Ia segera mandi dan menyiapkan dirinya untuk sholat subuh. Ketika ia keluar kamar, ia melihat beberapa santri sedang menyapu halaman dengan semangat luar biasa. Ada yang dengan serius menyapu menggunakan sapu yang sudah hampir patah. Ada juga yang sekadar bermain-main dengan sapu sambil bercanda. Tiba-tiba, Arif dihampiri oleh Ali yang datang dengan ekspresi penuh semangat. "Arif, hari ini ada lomba kebersihan antar kamar," kata Ali, seolah-olah ini adalah berita terbesar sepanjang tahun. "Lomba kebersihan?" Arif bertanya bingung. "Maksudnya apa, Ali? Kami cuma harus bersih-bersih doang kan?" "Enggak, kamu harus ikut." Ali menepuk punggung Arif. "Ini lomba yang sangat penting di pondok. Pemenangnya bakal dapat hadiah spesial." "Hadiahnya apa? Uang?" Arif bertanya dengan mata berbinar. "Hadiah terbaiknya itu dapat berfoto dengan ustadz paling keren di pondok," kata Ali dengan penuh semangat, membuat Arif menatapnya bingung. "Ya, gimana? Kamu mau ikut apa enggak?" Akhirnya, Arif pun bergabung dengan lomba tersebut. Ternyata, lomba kebersihan di pondok bukan hanya tentang menyapu atau mengepel. Ada satu bagian dari lomba yang membuat Arif hampir gagal total, yaitu bagian mengatur barang-barang pribadi dengan rapi. Sebagai santri baru, Arif belum mengerti bahwa di pondok pesantren, rapi itu adalah hal yang sangat subjektif. Semua barang harus disusun dengan urutan yang sangat detail, seperti sandal harus ada di depan, buku di rak harus berurutan dari yang paling tebal ke paling tipis, dan tas harus digantung pada tempatnya. Saat Arif mencoba mengatur barang-barangnya, ia merasa seolah-olah sedang merancang sebuah arsitektur super rumit. Buku-buku yang masih baru harus ia atur dengan hati-hati, bahkan selembar kain kecil pun harus diletakkan dengan posisi tertentu. Tetapi yang lebih membuat Arif bingung adalah ketika teman sekamarnya, Budi, datang dan melihat hasil kerja kerasnya. "Arif, kamu kok ngatur barangnya kayak ngatur bangunan sih?" tanya Budi sambil tertawa. "Ya nggak tahu, Budi. Kan harus rapi," jawab Arif kesal.
Nanti kalau lomba kebersihannya kalah, kita kan malu. Budi menatapnya penuh rasa iba. Arif, yang penting itu bukan rapi, tapi seberapa cepat kamu bisa tidur setelah lomba kebersihan. Kalau kamu selesai duluan, kamu bisa tidur siang. Arif yang masih kebingungan hanya mengangguk dan melanjutkan usahanya. Tak lama, lomba pun dimulai, dan suasana di pondok menjadi sangat riuh. Para santri berlomba-lomba menyapu, mengepel, dan merapikan barang-barang mereka. Ali, yang merasa dirinya sudah pasti menang, mulai melakukan trik jahat dengan cara mencuri sabun dari kamar santri lain dan menyembunyikannya di kamarnya, sehingga teman-temannya tidak bisa menggunakan sabun untuk mandi. Tentu saja, ini membuat suasana semakin kacau, namun bagi Ali, ini adalah bagian dari strategi. Susah banget ya, jadi santri itu, kata Arif sambil melihat sekeliling. Kayaknya lebih gampang jadi presiden deh. Budi yang sedang mengelap kaca jendela hanya tertawa. Presiden juga pasti mikir 2 kali kalau harus ikut lomba kebersihan kayak gini. Setelah beberapa jam penuh dengan tawa dan kekacauan kecil, lomba kebersihan pun berakhir. Ternyata, Arif dan Budi mendapatkan juara kedua, meskipun kamar mereka jauh dari kata rapi. Ali, dengan trik liciknya, memenangkan lomba itu dengan kamar yang terlihat seperti baru direnovasi. Tapi, alih-alih mendapatkan hadiah seperti yang dijanjikan, Ali malah harus membersihkan toilet umum selama seminggu penuh. Sebuah hukuman berat bagi para santri yang suka bercanda. Meskipun begitu, Arif merasa senang karena sudah bisa bertahan di tengah kekacauan ini. Ia mulai merasakan bahwa kehidupan di pondok pesantren itu penuh dengan kejutan dan humor yang tak terduga. Hal-hal yang dianggap biasa oleh orang luar, di sini bisa menjadi bahan tertawa yang tak ada habisnya. Suatu hari, setelah lomba kebersihan selesai, Arif memutuskan untuk mencoba hal baru, ikut mengaji bersama teman-temannya di mushola. Di sini, ia bertemu dengan santri-santri lain yang memiliki berbagai macam gaya mengaji yang unik. Ada yang membaca Al-Quran dengan suara keras dan penuh penghayatan, ada yang malah terkantuk-kantuk di tengah bacaan, dan ada juga yang sambil mengaji, terus mengingatkan teman-temannya untuk menjaga semangat. Arif, bacaannya harus lebih keras, kata Budi, yang ternyata juga bersemangat mengikuti lomba mengaji di antara teman-temannya. Ini bukan lomba, tapi kalau kamu baca dengan lebih keras, malaikat jadi lebih semangat ngedengerin doa kita. Arif yang sudah mulai terbiasa dengan segala keunikan hidup di pondok ini, hanya bisa tersenyum. Iya, Budi. Semoga malaikatnya nggak kabur ya dengerin kita. Malam itu, setelah mengaji, mereka duduk-duduk bersama di teras pondok. Angin malam terasa sejuk, dan suasana tenang mengisi malam yang penuh canda tawa. Arif merasa sedikit lebih dekat dengan teman-temannya. Meskipun banyak kejadian lucu dan kocak, Arif tahu bahwa pondok pesantren ini mengajarkan sesuatu yang lebih penting: persahabatan, kesederhanaan, dan saling membantu. Namun, satu hal yang masih tidak bisa Arif terima adalah aturan jam tidur. Pondok pesantren ini ternyata memiliki aturan tidur yang sangat ketat. Jam 10 malam, semua lampu harus dimatikan, dan para santri harus tidur. Tapi, bagi Arif yang masih terbiasa dengan dunia luar, jam tidur itu terasa sangat menyiksa. Tapi, Ali, kenapa kita harus tidur jam 10? Malam itu kan masih muda, tanya Arif suatu malam. Ali hanya tertawa. Di sini, kita nggak boleh tidur larut malam. Kalau tidak tidur tepat waktu, besok tubuh kita bakal ngedrop dan nggak bisa belajar dengan baik. Lagian, kita kan bukan anak muda yang main game terus. Arif hanya bisa mengangguk. Meskipun dalam hati ia merindukan waktu malam yang lebih panjang. Waktu untuk bermain game atau sekadar ngobrol di luar kamar. Tantangan sehari-hari dan keseruan di pondok. Setelah beberapa minggu di pondok pesantren, Arif mulai terbiasa dengan kehidupan barunya, meskipun tak jarang ia merasa kewalahan dengan berbagai aturan yang ada. Salah satu tantangan terbesar yang ia hadapi adalah masalah makan. Di pondok ini, jam makan sudah ditentukan dengan sangat ketat. Dan yang paling membuat Arif terkejut adalah betapa seriusnya para santri dalam urusan makan. Pagi-pagi,
Arif sudah terbiasa mendengar suara seruan dari Ali, teman sekamarnya yang selalu semangat. Ayo Arif, kita harus buru-buru. Kalau telat, nasi sisa. Jangan sampai, kata Ali sambil berlari menuju ruang makan. Arif yang masih mengantuk hanya bisa mengikuti langkah Ali dengan pelan. Ternyata, makan di pondok itu bukan sekadar soal perut kenyang, tetapi juga tentang pertarungan waktu. Siapa yang datang duluan, dialah yang berhak mendapatkan nasi yang masih hangat. Dan jika kamu terlambat, siap-siap saja mendapatkan nasi yang keras, seperti batu yang sudah dijemur dari kemarin. Pada suatu pagi yang cerah, Arif, Budi, dan beberapa teman lainnya berjalan menuju ruang makan. Mereka berlari dengan langkah tergesa-gesa, hampir seperti sedang berlomba. Ketika mereka sampai, Ali sudah berada di depan, berdiri dengan penuh keyakinan, menunggu nasi yang baru datang. Tiba-tiba, seorang ustadz muncul dengan gerobak besar berisi sayur. Jangan berebut, ya. Nasi dan sayur ini cuma cukup untuk satu orang saja, kata ustadz itu sambil tersenyum. Semua santri yang mendengarnya langsung terdiam. Cuma satu orang. Arif bertanya kaget. Ustadz itu mengangguk. Iya, kalian harus pilih, mau nasi atau sayur. Arif langsung melirik ke arah Budi, yang biasanya tidak terlalu peduli dengan nasi atau sayur. Budi, dengan ekspresi serius, memutuskan untuk memilih sayur. Serius, Budi? Tanya Arif, heran. Kamu pilih sayur? Budi mengangguk mantap. Iya, Arif. Di sini itu bukan cuma soal makan, tapi soal prinsip hidup. Dan prinsip hidupku adalah, sayur itu lebih sehat. Arif hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka pun semua melanjutkan makan dengan penuh semangat. Meskipun makanannya kadang agak kurang enak, Arif merasa lebih dekat dengan teman-temannya. Mereka sama-sama berbagi cerita dan tawa, menjadikan makan pagi mereka penuh warna, meskipun menu yang disajikan lebih mirip, nasi keras dengan sayur tak berbentuk. Setelah makan, kegiatan rutin lainnya pun dimulai. Di pondok pesantren, rutinitas itu selalu berjalan dengan lancar, meskipun ada saja keanehan yang terjadi. Salah satunya adalah ketika ada ujian tiba-tiba yang tidak pernah diberitahukan sebelumnya. Dan ujian ini bukan ujian pelajaran, melainkan ujian tahan air. Arif masih ingat ketika untuk pertama kalinya ia diajak oleh Ali untuk mengikuti ujian ini. Arif, besok ada ujian besar. Ujian tahan air, kata Ali dengan penuh semangat. Ujian tahan air? Apa itu, Ali? Tanya Arif dengan bingung. Pokoknya, besok kamu harus bawa ember dan cangkir, jawab Ali. Ini ujian fisik. Siapa yang bisa bertahan dengan air dalam ember paling lama, dia yang menang. Keesokan harinya, seluruh santri dikumpulkan di halaman pondok. Di tengah lapangan, ada beberapa ember besar yang dipenuhi air. Aturan ujian tahan air sangat sederhana, kata ustadz sambil tersenyum. Kamu harus menjaga embermu tetap penuh dengan air selama 1 jam. Kalau airnya tumpah, kamu harus mulai dari awal. Arif merasa terheran-heran. Ini beneran ujian atau cuma cara mereka buat kita capek? Pikirnya dalam hati. Tapi, yang lebih aneh lagi adalah ketika beberapa santri dengan serius mencoba menjaga ember mereka tetap penuh. Ada yang berdiri sangat kaku, seperti patung, sambil memegang ember dengan tangan gemetar. Ada juga yang mulai berstrategi dengan menggunakan tangan kiri untuk memegang ember, sementara tangan kanan mereka sibuk menahan hawa dingin dari air. Sementara itu, Ali yang terkenal dengan kelicikannya, memilih cara yang sedikit lebih jenius. Ia mulai melobi teman-temannya dengan memberi janji manis. Kalau kamu menang, aku kasih bonus, nasi hangat di malam hari, kata Ali dengan senyum nakal. Beberapa teman Arif yang masih kebingungan dengan aturan ini, akhirnya memilih untuk tidak terlalu serius dan malah asyik bercanda di tengah ujian. Arif, kamu kenapa serius banget sih? Ini cuma ujian tahan air, bukan ujian hidup, kata Budi sambil tertawa. Setelah hampir 1 jam berlalu, ujian ini akhirnya berakhir. Meskipun banyak yang tumpah dan hampir semua santri kelelahan,
mereka merasa puas karena bisa menyelesaikan ujian ini dengan baik. Arif merasa seperti pahlawan kecil yang baru saja menang melawan laut. Ternyata, hidup di pondok memang penuh dengan ujian yang tak terduga. Pada malam hari, setelah seharian penuh dengan berbagai kegiatan, Arif duduk di depan kamar bersama teman-temannya. Mereka ngobrol santai, bercerita tentang apa yang terjadi selama hari itu, dan tentu saja, bercanda tentang ujian tahan air yang sangat absurd itu. Ali, kata Arif, besok kita ujian apa lagi? Ali tertawa lebar. Gak ada ujian, Arif. Cuma ujian hidup yang sesungguhnya. Kapan kamu bisa tidur lebih cepat? Arif mendesah, jam tidur di sini memang super ketat. Kalau lewat sedikit aja, rasanya kayak nyontek ujian. Budi, yang sudah mulai tertidur sambil duduk, bangkit dan berkata, yang penting, Arif, kalau tidur, jangan sampai mimpi basah. Soalnya, kalau mimpi basah di sini, kamu bakal dipanggil ustadz dan disuruh baca doa sampai pagi. Teman-temannya langsung tertawa terbahak-bahak. Arif yang tidak begitu paham, hanya ikut tertawa. Tapi, meskipun hidup di pondok penuh dengan aturan dan kejadian konyol, ia mulai merasakan kehangatan persahabatan yang luar biasa di sini. Malam itu, sebelum tidur, Arif menyadari satu hal. Kehidupan di pondok pesantren ini memang penuh tantangan, tetapi juga penuh tawa. Dalam setiap kesulitan, selalu ada teman-teman yang siap membantu dan membuatnya tertawa. Puncak kekonyolan dan kebersamaan di pondok. Semakin lama Arif berada di pondok, semakin banyak kejadian lucu dan konyol yang ia alami. Meskipun kadang terasa lelah, Arif mulai menyadari bahwa di balik semua kekacauan ini, ada banyak pelajaran hidup yang berharga, dan tentu saja, banyak tawa yang mengiringi perjalanan itu. Suatu sore, saat Arif dan teman-temannya sedang duduk di halaman pondok setelah mengaji, Ali datang dengan wajah serius. Arif, Budi, besok kita ada ujian penting. Ujian ketahanan mental, katanya, membuat Arif dan Budi saling pandang bingung. Ujian ketahanan mental. Arif mengulang, maksudnya apa, Ali? Ujian itu gini, kata Ali. Besok kita bakal diberi tugas untuk menjaga ketenangan pikiran selama 24 jam penuh. Tanpa stres, tanpa marah-marah, dan tanpa ngeluh. Itu baru ujian mental sesungguhnya. Budi yang mendengar itu langsung menanggapi. Ali, kamu jangan bercanda. Kalau ujian seperti itu, kita semua pasti gagal. Ali tertawa. Pokoknya besok kalian harus ikut. Ustadz udah bilang, siapa yang bisa tahan mental selama 24 jam, dia dapat penghargaan. Arif dan Budi yang masih agak bingung dengan konsep ujian ini akhirnya sepakat untuk ikut. Mereka mengira ujian ini akan seperti ujian biasa, namun ternyata, mereka benar-benar harus menghadapi ujian yang sangat absurd. Keesokan harinya, Arif dan teman-temannya dikumpulkan di lapangan pondok. Ustadz datang dengan wajah serius, membawa sebuah papan tulis besar yang tertulis, ujian ketahanan mental. Di papan itu ada satu kalimat besar yang menyemangati para santri. Selama 24 jam, tidak boleh marah, tidak boleh ngeluh, tidak boleh merasa stres. Kalau kalian gagal, kata Ustadz, kalian harus ikut bersih-bersih kamar mandi selama sebulan. Semua santri langsung tegang mendengar ancaman itu. Mereka sudah bisa membayangkan betapa malunya jika harus berurusan dengan kamar mandi yang sangat jauh dari kata bersih. Tapi, yang lebih menegangkan lagi adalah para santri harus menghadapi ujian ini dengan keheningan total. Jadi, mereka harus menjaga ketenangan pikiran tanpa suara, tanpa bergerak terlalu banyak, dan yang paling sulit, tanpa tertawa. Ujian dimulai dengan semua santri harus duduk tegak di atas tikar, menjaga agar tidak ada suara yang keluar. Arif yang sudah mulai merasa bosan, berusaha untuk tetap tenang. Namun, semakin ia menahan tawa, semakin banyak hal konyol yang terlintas dalam pikirannya. Di depan Arif, ada Budi yang sudah hampir tertidur. Setiap kali Arif melihatnya, ia harus menahan tawa, karena Budi terlihat sangat serius, tetapi dalam keadaan tertidur sambil duduk. Arif mulai merasa dirinya sudah kalah dalam ujian mental ini.
Tiba-tiba, terdengar suara dari arah belakang. Arif. Ali berbisik keras-keras, meskipun tahu bahwa mereka dilarang berbicara. Gimana, Arif? Tahan nggak? Aku sudah hampir gila. Arif yang mendengar itu langsung menundukkan kepala, menahan tawa yang hampir meledak. Tapi yang lebih gawat lagi adalah, tiba-tiba Arif merasa geli karena ada seorang santri lain yang terlihat seperti sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Saya akan bertahan, katanya pelan. Saya akan bertahan. Saya tidak akan marah, saya tidak akan ngeluh. Arif mulai menahan perutnya, berusaha keras untuk tidak tertawa. Tapi, ketika melihat ekspresi lucu dari Budi yang tiba-tiba mendengkur di tengah ujian, Arif tidak bisa menahan diri lagi. Ia tertawa terbahak-bahak, memecahkan keheningan yang sudah tercipta selama hampir 1 jam. Semua santri menoleh dengan tatapan terkejut, dan Ustadz pun datang dengan wajah serius. Arif, katanya, kamu gagal ujian ini. Kamu harus ikut bersih-bersih kamar mandi selama seminggu. Arif hanya bisa tertawa, merasa lega bahwa akhirnya ia bisa melepaskan tawa yang sudah tertahan begitu lama. Ya, Ustadz, saya memang gak kuat tahan mental, kata Arif sambil tertawa kecil. Namun, meskipun ujian itu berakhir dengan kegagalan, Arif merasa semakin dekat dengan teman-temannya. Mereka sama-sama tertawa, sama-sama gagal, tetapi juga sama-sama belajar bahwa hidup di pondok bukan hanya soal aturan dan ujian, tetapi juga tentang kebersamaan dan saling mendukung. Pada suatu malam, setelah ujian ketahanan mental yang sangat lucu itu, Arif duduk bersama Budi dan Ali di teras pondok. Mereka berbicara tentang segala hal yang telah mereka alami di pondok, mulai dari ujian kebersihan, ujian ketahanan air, hingga ujian mental yang menggelikan itu. Arif, hidup di pondok itu seru ya? Kata Budi sambil tersenyum lebar. Walaupun kadang ngeselin, tapi nggak ada tempat yang lebih asik dari sini. Betul, jawab Arif. Di sini kita diajarkan banyak hal. Gak cuma belajar agama, tapi juga cara ketawa bareng, cara bertahan hidup, dan yang penting cara sabar. Ali yang mendengar itu langsung ikut menyahut. Ya, yang paling penting itu kita harus bisa ngertiin orang lain. Misalnya, kalau ada yang salah, kita nggak boleh langsung marah. Harus sabar, kayak kita nunggu nasi hangat di dapur. Semua tertawa bersama. Arif merasa sangat bahagia, karena di sini ia tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga cara hidup yang penuh dengan kebersamaan, tawa, dan tentu saja, ujian-ujian konyol yang tak terlupakan. Malam itu, saat semua santri mulai tidur dengan damai, Arif merenung sejenak. Meskipun kehidupan di pondok penuh dengan kesulitan dan peraturan yang ketat, ia merasa bahwa disinilah ia menemukan arti kebersamaan yang sejati. Setiap tawa, setiap kesulitan, dan setiap ujian yang mereka hadapi, membawa mereka lebih dekat satu sama lain. Arif akhirnya tahu bahwa pondok pesantren bukan hanya tempat untuk mencari ilmu, tetapi juga tempat untuk belajar menghargai hidup, persahabatan, dan tentunya, cara menghadapinya dengan senyuman. Tamat. Dan itulah akhir dari cerita lucu tentang kehidupan santri di pondok pesantren. Di bagian ini, Arif akhirnya menyadari betapa serunya kehidupan di pondok, dengan segala tantangan dan kejutan lucunya. Cerita ini menggambarkan betapa meskipun banyak ujian dan peraturan yang tampak konyol, semuanya membawa pelajaran berharga tentang kebersamaan dan cara hidup yang sederhana namun penuh makna. Semoga cerita ini bisa memberi hiburan dan inspirasi. Kalau ada hal lain yang ingin kamu diskusikan atau lanjutkan, kasih tahu aku ya. Wajah tersenyum dengan mata bahagia.